Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Adipati, apakah Anda tidak berpikir ada yang salah dengan rencananya? Aku akan memberitahumu hal yang sama. Menculik putra mahkota tidak mencapai apa-apa kecuali Sutenran juga mati. Aku juga telah membuktikan poin ini ketika aku kembali ke kota bercahaya sebelum ini. Kekaisaran Ryu sudah mulai mengerahkan pasukan mereka dan mereka mungkin akan menyerang segera. Adipati Herma Putih tertegun. Kamu mengembalikannya? Yuha mengangguk. Adipati menghela nafas dan berkata, baiklah, setidaknya aku akan merasa sedikit lebih baik. Matahari Surgawi Dolo telah mengatakan bahwa ini akan menjadi akhir dari masalah ini dan kita akan berpura-pura bahwa misi ini tidak pernah terjadi. Karena itu kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Yuha tersenyum tipis dan menjawab, aku tidak terlalu mengkhawatirkan tentang hal itu, tapi aku masih harus berterima kasih pada Matahari Surgawi Dolo. Adipati berkata, kamu bisa mengatakan itu padanya sendiri ketika kamu melihatnya lagi. Yuha melanjutkan, pasukan Kekaisaran Ryu telah dikumpulkan. Aku khawatir mereka akan meluncurkan invasi habis-habisan dalam setengah bulan hingga sebulan. Aku tidak tahu apakah target mereka adalah Kekaisaran Tianhun atau Kekaisaran Starlo. Karena itu Anda harus berhati-hati. Adipati Herma Putih meluruskan kening dan berkata, Kekaisaran Tianhun berada di ambang kehancuran, tetapi kenyataan adalah Kekaisaran Starlo juga dihadapkan dengan bencana besar yang akan datang. Invasi Kekaisaran Ryu berarti Kekaisaran Tianhun dalam bahaya, tetapi kita juga tidak jauh lebih baik. Yuha terdiam, dia tahu apa yang Adipati bicarakan. Situasi Kekaisaran Tianhun adalah yang terburuk untuk saat ini karena 2/3 wilayah mereka telah ditaklukkan. Kekaisaran Starlo tampak siap dan pasukan mereka tampak siap. Mereka memiliki 100.000 prajurit di sepanjang perbatasan dan mereka bahkan memiliki benteng alami seperti pegunungan Mingdo sebagai perlindungan. Tapi apakah semua itu benar-benar kebenaran? Kekaisaran Ryu telah menaklukkan banyak wilayah Kekaisaran Tianhun dan bagian dari wilayah itu adalah tempat Kekaisaran Tianhun berbatasan dengan Kekaisaran Starlo. Meskipun itu adalah daerah berbukit, tanahnya jauh lebih datar dan rata di sana dibandingkan dengan pegunungan Mingdo. Jika Kekaisaran Ryu ingin menyerang Kekaisaran Starlo, mereka secara alami akan meluncurkan invasi dari sisi itu. Karena Kekaisaran Ryu dapat menyerang Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Starlo, dan kedua belah pihak akan merasa sangat sulit untuk mempertahankan diri, bahkan jika mereka memberikan semua yang mereka miliki. Tidak peduli sisi mana Kekaisaran Ryu memilih untuk menyerang terlebih dahulu, hasilnya akan sangat mengerikan. Itulah alasan mengapa Adipati Herma Putih mengalami sakit kepala. Dia tidak mungkin melepaskan garis pertahanan mereka di sepanjang pegunungan Mingdo jika tidak. Jika Kekaisaran Ryu menaklukkan pegunungan Mingdo, sekali lagi Kekaisaran Starlo akan didorong ke posisi yang lebih buruk. Yang paling bisa dikatakan aman adalah Kekaisaran Doling. Musuh tidak diragukan lagi harus menghadapi kota Astrik sebelum menyerang Kekaisaran Doling. Kekuatan kota Astrik adalah bentuk penting dari perlindungan tak terlihat untuk Kekaisaran Doling. Itu juga salah satu alasan paling penting mengapa Matahari Surgawi Dolo memutuskan untuk mengalah, karena dia tidak ingin menyinggung Akademi Strike. Yuha mulai merenung. Adipati, bisakah kita masuk? Adipati terkejut dengan pertanyaannya. Tirai tenda diangkat pada saat berikutnya. Para prajurit di luar tidak menyadari sama sekali ketika dua sosok muncul tepat di depannya. Hanya ada satu Yuha di tenda, tapi sekarang ada dua. Adipati Herma Putih melirik keduanya. Dia menghela nafas kagum. Ini luar biasa, Yuha. Apakah kamu tahu kami semua sangat mengagumi kekuatan yang kamu perlihatkan? Sepertinya kamu sudah dewasa sekarang. Yuha berkata dengan jelas. Adipati, sekarang bukan saatnya untuk memujiku. Anda harus memikirkan apa yang harus Anda lakukan. Aku dapat melaporkan kembali ke akademi begitu Anda membuat keputusan sehingga kita dapat melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan rencana Anda. Adipati memaksakan tawa dan berkata, aku
tidak akan begitu cemas dan khawatir jika aku memiliki solusi yang baik. Kamu sangat menyadari kekuatan bertarung Kekaisaran Ryu di depan dan menyerang mereka dengan serangan mendadak juga sangatlah sulit. Mereka terlalu fleksibel dan mereka dapat bergerak dengan sangat cepat dengan alat jiwa mereka, terutama Lego instru jiwa mereka yang tangguh. Aku ingin mendengar saran darimu. Wo Yuhao berkata. Kekaisaran Ryu pada akhirnya menghadapi 3 kekaisaran benua Dolo sendirian. Penempatan militer mereka mencakup wilayah yang jauh lebih besar setelah menaklukkan Kekaisaran Tianhun. Muka pertempuran kita panjang, tetapi sebenarnya Kekaisaran Ryu menghadapi situasi yang sama. Satu-satunya yang berbeda adalah bahwa kekuatan militer mereka terkonsentrasi di sepanjang perbatasan negara sebanyak mungkin dan mereka memiliki waktu yang relatif lebih mudah karena mereka memiliki alat jiwa yang kuat. Ini juga berarti bahwa wilayah dalam mereka sangatlah kosong. Adipati Rama Putih berkata, semua orang tahu itu, tapi tidak ada gunanya bahkan jika kita tahu bahwa mereka memiliki kelemahan ini. Kekaisaran Ryu telah mengerahkan banyak alat jiwa pengintai di sepanjang perbatasan mereka. Kita tidak mungkin pergi tanpa diketahui jika kita mengerahkan pasukan kita untuk serangan. Mereka masih memiliki banyak alat jiwa di sepanjang perbatasan mereka, dan setiap benteng dapat menghalangi kita untuk jangka waktu yang cukup bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. Wo Yuhao melanjutkan, jika kita tidak mengalahkan Kekaisaran Ryu dan meraih kemenangan dalam perang ini, maka kita harus menahan kekuatan utama mereka secara efektif sambil secara bertahap melemahkan mereka. Ini adalah satu-satunya cara, dan satu-satunya cara kita dapat melakukan perang gesekan terhadap mereka. Sama seperti ketika Anda mengirim massa besar Master Roh ke wilayah Kekaisaran Ryu untuk melakukan perang gerilya saat itu. Adipati Rama Putih menggelengkan kepalanya. Langkah itu sudah tidak efektif lagi. Kekaisaran Ryu telah meningkatkan produksi alat jiwa pengintai udara selama 2 tahun terakhir dan mereka memiliki terlalu banyak mata di langit. Orang-orang kita akan pergi ke kematian jika mereka mencoba menyusup lagi, dan kita sudah mencobanya. Itu tidak efektif dan kita kehilangan banyak pasukan. Kecuali jika kita memiliki individu yang sangat berbakat sepertimu, yang juga memiliki kemampuan penyembunyian yang tangguh. Tidak ada yang bisa menyusup ke wilayah Kekaisaran Ryu. Mata Wo Yuhao berbinar ketika dia mendengar kata-kata Adipati. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, aku punya ide, aku punya ide. Adipati Rama Putih tertegun sejenak. Wo Yuhao mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan datang di samping Adipati. Dia secara alami bisa merasakan aura Adipati Rama Putih ketika dia datang dekat, dan dia tidak memikirkan adegan ketika dia membawanya tinggi ke langit. Tapi emosinya berdesir untuk sesaat sebelum dia segera kembali normal. Dia membisikkan sesuatu di samping telinga Adipati Rama Putih. Pupil Adipati Rama Putih berkontraksi saat dia mendengarkannya dan dia menjentikkan kepalanya. Betulkah? Bisakah kita benar-benar melakukan itu? Wo Yuhao mengangguk dengan paksa dan berkata, secara teoritis kita bisa. Kekaisaran Ryu akan memobilisasi semua pasukan mereka ketika mereka memulai kembali perang. Jika kita tidak mengambil langkah drastis, kita tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Legiun Jiwa tangguh mereka di medan perang. Kita hanya bisa mengancam mereka pada intinya untuk memiliki peluang muncul sebagai pemenang. Adipati Rama Putih sangat cerdas dan dia segera mengerti apa yang harus dia lakukan ketika mendengar kata-kata Wo Yuhao. Baik, jangan khawatir Yuhao. Kamu bisa menyerahkan garis depan kepada aku. Kita akan menggunakan hidup kita untuk memperpanjang pertempuran bahkan jika kita tidak bisa menang sehingga kita bisa mempertahankannya di medan perang. Aku akan segera berkomunikasi dengan Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling. 3 kekaisaran akan menggunakan kekuatan gabungan untuk menahan pasukan utama Kekaisaran Ryu sehingga dapat memberi waktu untukmu dan akademi. Tapi kamu harus cepat, karena aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Baiklah, setuju. Kami sangat lelah dan kami ingin beristirahat di sini untuk malam ini. Kami akan bergegas kembali besok pagi. Adipati Rama Putih bangkit berdiri. Dia menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar rencana Wo Yuhao. Dia menepuk pundak Wo Yuhao dengan berat dan berkata, luar biasa Yuhao. Jika kita dapat melaksanakan rencanamu dengan sukses, aku percaya roh tubuh Dolo di surga pasti akan memberkatimu dengan keberuntungan.
Huo Yuhao tampak sedikit bingung ketika Adipati Rema Putih menepuk bahunya dengan telapak tangan yang besar. Dia tidak pulih sepenuhnya bahkan setelah dia kembali ke tenda tempat dia dan Tang Wutong tinggal. Ada apa Yuhao? Tang Wutong bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tang Wutong bertanya, apakah itu karena Adipati Rema Putih? Huo Yuhao mengangguk ketika dia memaksakan tawa dan berkata, entah kenapa, aku merasa semakin tidak bisa membalas dendam padanya. Tang Wutong tersenyum tipis dan berkata, itu hal yang baik. Seperti yang dikatakan Jusi, balas dendam tidak bisa menghalangi cinta dan hubungan keluarga. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu harus memperhatikan apa yang ada di tanganmu dan kamu bisa memikirkan ini lagi. Setelah berhadapan dengan Kekaisaran Ryu, belum terlambat untuk merenungkan hubunganmu dengannya. Setelah mengalahkan Kekaisaran Ryu kembali, selain itu, ibumu akan sangat senang bahwa kamu bekerja sama dengan Adipati seperti ini jika dia masih hidup. Ekspresi Huo Yuhao menjadi sedikit sedih ketika dia berbicara tentang ibunya. Apakah ibu benar-benar akan bahagia? Aku hanya punya satu tujuan ketika aku memasuki akademi Shrek saat itu dan itu untuk membalas dendam untuk ibuku. Tapi sekarang aku semakin jauh dari pembalasanku. Suara ketukan lembut tiba-tiba datang dari luar. Huo Yuhao menyapu daerah ini dengan kekuatan spiritualnya dan tahu siapa yang ada di sini. Masuk Luoli. Dai Luoli mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Matanya bersinar ketika dia melihat Tang Wutong meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Ini masih pertama kalinya saudara-saudara berinteraksi sendirian dengan Tang Wutong. Dai Luoli mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja kakak? Aku pernah mendengar bahwa kamu berkonflik dengan beberapa Feng Hao dulu. Tang Wutong heran ketika dia mendengar cara dia berbicara kepada Huo Yuhao. Dia melirik Dai Luoli dan Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa menjelaskan kepada Wutong. Luoli adalah satu-satunya yang mengetahui identitas asliku. Luoli, ini ipar perempuanmu, Tang Wutong. Salam kakak ipar. Dai Luoli buru-buru menyapa Tang Wutong dengan hormat meskipun dia belum banyak mendengar tentang Huo Yuhao selama 2 tahun terakhir dan mereka belum bertemu. Tidak ada yang mempengaruhi kekagumannya pada kakak laki-lakinya. Dai Luoli telah banyak mendengar dari Dai Yuheng dan ayahnya tentang cerita legendaris kakaknya Huo Yuhao. Huo Yuhao mewakili pemuda elit Akademi Shrek dan dia telah menemukan roh. Dia adalah guru kehormatan Pagoda Roh. Dia memiliki jiwa bela diri pamungkas dan dia memimpin tim Shrek untuk mencapai hasil yang mulia 2 kali di turnamen elit benua. Dia adalah seorang tokoh legendaris di antara generasi muda Master Roh dan mungkin bahkan di seluruh dunia Master Roh. Selanjutnya, Huo Yuhao telah membantu tentara lapangan barat Kekaisaran Starlo mengubah gelombang pertempuran pada beberapa kesempatan. Dai Luoli telah menyaksikan itu secara pribadi. Dalam benaknya, kakak laki-lakinya adalah idolanya. Dai Luoli telah berjaga-jaga ketika Huo Yuhao kembali. Huo Yuhao tidak menyembunyikan kehadirannya ketika dia keluar dari tenda Adipati Rema Putih dan Dai Luoli segera datang untuk menemukannya. Setelah berganti penjaga, dia takut kakak laki-lakinya akan pergi sekali lagi jika dia tidak menemui dia. Dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. 2 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka berpisah. Tang Wutong tersenyum dan mengangguk ke arah Dai Luoli. Dia bahagia untuk Huo Yuhao. Senang bahwa dia setidaknya mengenali seorang kerabat. Kenapa kamu di sini Luoli? Huo Yuhao bertanya. Dai Luoli berkata, tidak banyak kecuali kita sudah lama tidak bertemu dan aku merindukanmu. Oh ya kakakku, bisakah kamu memberiku roh? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.